Pada Minggu 25 Oktober 2020 lalu, saya melakukan perjalanan sejauh 540 km dari Palur menuju Jakarta bersama bis Rosalia Indah. Perjalanan ini saya lakukan sangat dadakan sekali, dan beruntungnya pada saat itu saya masih kebagian tiket untuk pulang. Terlebih ini hari Minggu. Biasanya sih hari Minggu banyak penumpang yang ikut pulang juga menuju ibu kota, karena keesokannya harus memulai aktivitas kembali seperti sedia kala. Dan saat ini saya sudah berada di PUL atau kantor pusat bis Rosalia Indah yang beralamat di Jalan Raya Solo Sragen di Desa Palur, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, sebelum berangkat, saya akan membeli tiketnya terlebih dahulu secara GoShow. GoShow itu istilah untuk pembelian tiket pada hari keberangkatan. Jadi sebetulnya kalian juga bisa pesan tiket secara online melalui website resminya Rosalia Indah. Tapi, ada tapinya nih. Pemesanan tiket online hanya bisa dilakukan minimal H-1 sebelum keberangkatan. Jadi jika sudah hari H seperti ini, kita udah nggak bisa lagi tuh pesan tiket online. Dan solusinya adalah mendatangi langsung ke loket atau agen Rosalia Indah terdekat. Dan alhamdulillahnya lagi pada kesempatan kali ini, akhirnya saya bisa merasakan kembali sensasi naik bis nyaman dan mewah. Karena pada kesempatan ini, saya akan membeli tiket kelas tertinggi kedua dari Rosalia Indah, yaitu kelas Super Top SHD dengan konfigurasi kursi 1-2. Mantap sih ini. Tebel banget cuy. Ini kursinya buatan Hai Rimba Kencana. Jadi untuk Rosalia Indah tujuan Palur, Solo sampai dengan Jakarta ini terbagi menjadi beberapa kelas ya, dan setiap kelasnya tentunya memiliki harga yang berbeda-beda. Untuk kelas tertingginya adalah ada kelas first class yang dibanderol dengan harga Rp400.000, dan di kelas first class ini kalian bakal dilakuin bagaikan raja lah, bakal dimanjain banget pokoknya. Lalu di bawah first class itu ada kelas super top. Super top ini kelas yang akan saya naikin nanti dengan harga Rp315.000. Lalu di bawah super top ada kelas super eksekutif yang dibanderol dengan harga Rp300.000. Di bawah super eksekutif ada lagi kelas eksekutif plus SHD dengan harga Rp265.000. Lalu di bawah eksekutif plus SHD ada kelas eksekutif, yaitu Rp200.000. Nah, itu yang paling bawah. Jadi semua kelas ini tentunya sudah mendapat servis makan gratis ya. Mantap. Jam 1 siang, saya pun membeli tiket. Untuk letak loketnya berada di sebelah kanan dari arah pintu masuk. Dan kemarin sih saya nggak dipintain surat-surat kesehatan dan lain-lain. Yang penting sih suhu tubuh kalian jangan sampai melebihi 37 derajat. Karena sebelum masuk ke dalam PUL atau kantor pusat ini, kalian bakal dicek suhu terlebih dahulu oleh penjaganya. Oke teman-teman, akhirnya hari ini saya putuskan untuk pulang naik Rosalia Indah ke Kampung Rambutan kali. Nah, ini tiketnya super top, harganya 315. Dapat servis makan juga, ada amplopnya juga. Nah, ini saya dapat kursi nomor 1B. Alhamdulillah masih ada sisa kursi paling depan 1B. Pesannya tadi banget ini. Saya pesan GoShow langsung di loketnya situ. Gokil. Sekarang masih jam 1 siang, kurang lebih masih ada 3 jam lagi lah sampai bisnya datang. Untuk persyaratannya nggak ada ya, cuma pakai masker aja sih, nggak disuruh bawa surat-surat kesehatan atau surat hasil rapid test. Nah, jadi bis yang akan saya naiki nanti keberangkatan awalnya dari Madiun, Jawa Timur, dan saat ini bisnya sedang meluncur menuju ke sini. Dan perkiraan sih sampai sini kurang lebih pukul 2:30 sore. Nah, bagi kalian yang nunggu lama di sini nggak perlu khawatir, karena di kantor pusat Rosalia Indah ini
Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memadai dan cukup lengkap. Di antaranya ada charger HP, ada musola, ada minimarket, ada ruangan ber-AC dan ruangan biasa, dan WC-nya pun bersih banget. Dan yang paling saya suka ini adalah terdapat fasilitas kamar mandi yang bisa digunakan untuk mandi. Kebetulan banget kemarin saya belum mandi, jadi saya sempatkan mandi dulu di sini. Dan tasnya saya titipin ke penjaga toilet. Hehehe, mantep sih. Jam 4 sore, akhirnya bis yang akan saya naiki pun tiba dari arah Madiun. Dan ternyata bis yang bertugas pada saat itu adalah bis Rosalia Indah dengan nomor lambung SHD 122 yang memiliki julukan Insinyur Bond. Wih, gokil. Bisa ngepas banget ya dapat unit yang satu ini. Ini merupakan salah satu unit Rosalia Indah yang cukup spesial karena keramahan krunya. Dan menurut saya juga bis ini adalah bis yang suka merendah ya. Kenapa? Karena meskipun bis ini ditopang dengan sasis premium, yaitu sasis Scania K360, akan tetapi tidak memamerkan banyak tulisan atau emblem-emblem dari tipe sasis tersebut. Padahal sasis Scania K360 ini adalah salah satu sasis termahal yang ada di Indonesia loh. Dan yang pastinya sangat nyaman sekali jika dinaiki. Bis ini menggunakan bodi Jetbus 3 SHD atau Super High Deck garapan dari karoseri ternama, yaitu karoseri Adiputro Malang. Dan di bis Rosalia Indah ini juga memiliki standar seperti pesawat loh. Ada pramugari dan pramugaranya yang siap melayani Anda selama perjalanan. Keren. Dan biasanya sih ya, dalam satu bis itu terdapat 3 awak kru yang bertugas, terdiri dari 2 driver dan 1 pramugara atau pramugari. Saya pun langsung masuk ke dalam untuk menaruh tas dan sedikit melihat-lihat interiornya, ditemani langsung oleh pawangnya, yaitu Mas Alan, yang akan mengantarkan saya menuju Jakarta. Jadi dulu sempat ikut juga bareng Mas Alan. Itu tahun 2019 apa 2020 ya. Dari Jakarta ke Solo, dan memang sih beliau orangnya ramah banget. Maka tak heran deh kalau banyak pelanggan setianya. Ada WiFi-nya apa? Ada nanti minta passwordnya. Ini apa? Nah, ini mic, ini Oh, ada mic. wifi-nya otomatis. Keren. Udah pakai leg rest yang baru. Baru dipasang apa? Oh, ini udah 1 bulanan. 1 bulan. Dan naik aja sama Liput. Ini ada USB charger. Lupa ini nanti bisa Insinyur Rebon judulnya. Siap. SHD 122. Ini model baru. Buat dari Subang Mas ntar ya? Aduh, tidak tahu. Ini juga sos loh. Yo. Jangan salah kamu. Tua-tua keladi. Oh, ini tempat sepatu sama sendal. Tasnya taruh mana terserah kamu. Taruh atas itu enggak apa. Tapi enak gini ya leg rest-nya. Oh, leg rest-nya enak gini loh. Kamu duduk sini loh, mau ngeliput loh, enak ini. Tapi kan pramugari sih itu. Tidur. Oh, tidur. Tidur di kolong kalau malam. Oh, malaman. Iya. Nanti malamnya Kan berarti. kamu duduk di situ. Pak. Parman itu. Pak. Ya. Mau istirahat dulu apa, Mas?
Masa mau istirahat dulu? Nanti. Nanti. Udah lepas. Mau liput-liput aja. Set, tebel banget cuy. Ini kursinya buatan Hai Rimba Kencana. Kita lihat toiletnya dulu deh. Untuk toiletnya agak sempit gitu ya, tapi wangi sih, mantap. Airnya nyala. Bis ini juga sudah menggunakan mode legrest terbaru, yang dimana legrestnya ini sudah terpisah dari kursinya. Jadi jika untuk selonjoran, kaki kalian gak ngambang gitu. Sebetulnya sih mode legrest begini sudah diterapkan terlebih dahulu oleh sebagian bis-bis di Pulau Sulawesi, contohnya di Makassar, tapi masih sederhana bentuknya. Bila mana sudah datang, mohon dapat melaporkan tiketnya ke informasi. Soalnya nggak kelihatan gitu ya. Sebut main laptop atau ini buat mana? Kecil toh. Nggak ada apa-apa ya? Ya. Kalau mau baca-baca aja. Tuh sejarahnya Rosalia kan di sini ada semua. Ini Tapi Mas orang- Dimas yang punya. Ini yang punya Nah, bosnya itu si muda ya. Masa emang dari dulu di Rosin ya? Apa? iya. Oh dari awal di Rosin? Nah, Betah ya. Dari tahun berapa? 18 awal tau gak? Enggak. Hei, ya Nugroho. Siapa Kan itu? Mero iki. No, ponakan saya. Oh ponakan. Nugroho nya. Itu suka habis juga. Penasaran karo Nugroho tak pecekno. Yang waktu itu turun itu. Tegal. Mau ngopi apa? Kemarin untung saya ALS nggak kena calo itu. Soalnya ada yang ke Woleri kena 250. Iya. 250 kan? Oh, mahal kan?
cari orang kelompok orang opini. Gerbang tol Colomadu. Kembung. Berapa? Selamat datang dalam armada Rosalia Indah. Sebelum Bapak Ibu menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang bertugas dalam perjalanan ini, Bapak Allen Oki dan Bapak Suparman sebagai Kapten Armada, dan saya sendiri, Esti, akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan ini. Armada ini dengan tujuan terakhir kota Ciputat akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam dalam keadaan jalan lancar. Selama dalam perjalanan, armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian, yaitu dinamakan Rosin Subang Rest Area. Armada Rosalia Indah dengan nomor lambung SHD 122 dilengkapi dengan beberapa fasilitas antara lain AC, audio, video, tempat charger handphone yang berada di sandaran tangan Anda sisi kanan ataupun kiri, P3K, sandaran kaki dan sandaran duduk yang nyaman, toilet serta air minum yang dapat Bapak Ibu nikmati dan Bapak Ibu pergunakan selama dalam perjalanan ini. Perlu kami informasikan, untuk toilet berada di bagian tengah armada. Toilet hanya dapat digunakan pada saat armada sedang melaju dan hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja. Kami himbau kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap menggunakan masker serta menggunakan baju hangat dikarenakan kami tidak menyediakan selimut selama dalam perjalanan ini. Dan demi keamanan, kami himbau kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menjaga barang-barang berharga milik Anda, karena kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan demi kebersihan serta kenyamanan selama di dalam armada, kami mohon untuk tidak membuang sampah ke lantai, karena kami telah menyediakan beberapa tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah sementara. Sebelum informasi ini kami akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar diberi keselamatan dan kelancaran sampai di tujuan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati perjalanan bersama armada SHD 122 Super Top Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda.
Nah, jadi tadi itu selepas gerbang tol Serondol di daerah Banyumanik Semarang, saya tidur pules banget. Sampai bangun-bangun ini udah di gerbang tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Gila sih. Asli ini nggak dibuat-buat, emang bener saya tidur. Mungkin karena pertama saya lelah karena ini trip TikTok, jadi belum istirahat sama sekali saya nih. Dan yang kedua karena faktor kenyamanan bis ini. Dan juga pembawaan drivernya yang mantap lah. Kenceng tapi nggak ugal-ugalan gitu. Rapih mainnya. Jos pokoknya. Melihat bis ini menyalip bis-bis yang ada di depannya, jadi saya pengen pindah ke depan nih rasanya. Nah, sekarang saya sedang duduk di bangku kernet dan kemudi masih dipegang oleh Pak Suparman. Jadi Pak Suparman hari ini bertugas sebagai driver tengah. Jadi di bis ini ada istilah driver pinggir dan ada driver tengah ya. Nah, untuk Mas Alan itu beliau bertugas sebagai driver pinggir. Jadi driver pinggir ini biasanya bawa dari pas awal bis berangkat sampai pas bis mau sampai tujuan. Untuk driver tengah biasanya bawanya di tengah-tengah. Untuk Mas Alan tadi bertugas dari Madiun sampai Palur, lalu digantikan oleh Pak Suparman yang bawa bis ini dari Palur nanti sampai dengan Subang. Nah, nanti di Subang baru deh bis dikemudikan lagi oleh Mas Alan sampai dengan tujuan akhirnya yaitu Ciputat. Oh iya, saya lupa ngasih tahu nih kalau bis Palur ke Jakarta ini selain angkatan sore dan siang ternyata ada juga loh yang pagi. Jadi bisa tuh bagi kalian yang mau pergi pagi-pagi dari Solo ke Jakarta. Enak kayaknya sih bisa melihat pemandangan di Trans Jawa.
HD 141 Volvo. Udah 194. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Kami informasikan bahwa sesaat lagi armada ini akan tiba di mengamankan Rosin Subang Rest Area. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mempersiapkan kupon snack Anda yang nantinya dapat Anda tukar dengan servis snack di bakery yang telah tersedia. Dan kami bang untuk dapat membawa serta barang-barang berharga milik Anda, karena kehilangan barang di dalam armada bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Armada ini akan melakukan pemberhentian kurang lebih 30 menit. Dimohon untuk dapat memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai pribadi, servis snack bersama Rosalia Ida. Habis hujan di sini. Oke teman-teman, ini kita udah di rumah makan Rosin Subang jam 11 malam. Jauh juga ngerasa ya. Gokil. Tapi penumpang dari Madiun udah dapat makan di Palur tadi katanya. Tapi kok saya nggak dapat snack ya? Nih jangan lupa bawa kupon makannya, nanti ditukarin sama snack. Entahlah snack apa, nanti kita lihat aja yuk. Saya mau sholat dulu habis ini kayaknya. Setelah 6 jam perjalanan, akhirnya bis pun tiba di rumah makan mewah milik Rosalia Indah di daerah Subang, Jawa Barat.
Istirahat diberikan waktu kurang lebih 30 menit dan gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Yang mau sholat silakan sholat, yang mau buang air kecil atau buang air besar silakan. Yang mau makan mungkin silakan, yang masih lapar. Di sini juga terdapat beberapa pilihan makanan berbayar. Kalau kalian mau beli makanan atau di situ ada bakso, ada ayam Kentucky, somai, sama soto ayam. Harganya juga nggak terlalu mahal sih, standar lah. Itu ada Rosin Mart juga buat beli cemilan. Untuk toilet sama musola ada di sana. Sebetulnya di sini saya agak bingung ya. Jadi saya punya dua kupon. Yang pertama kupon berwarna merah dan yang kedua kupon berwarna biru. Di kupon berwarna merah ini tertulis kupon makan dan yang kupon biru ini tertulis kupon snack. Dan ternyata di rumah makan ini hanya bisa menukarkan kupon yang biru. Berarti kupon yang merah tukerin di mana ya? Kayaknya sih di Palur deh tadi. Mungkin saya lupa atau gimana kali ya, kurang tahu dah. Akhirnya karena saya lapar belum makan sore, akhirnya saya beli makanan aja deh di rumah makan ini. Ya berhubung harganya nggak mahal-mahal banget sih ya. Dan terus untuk nasib kupon birunya akhirnya nggak saya tukerin tuh, nggak saya tukerin snack, nggak apa-apa lah. Saya butuh nasi. Akhirnya saya putuskan untuk makan malam di sini. Lapar banget cuy, asli. Ayamnya 15.000 sama 2 teh manis. Oh enggak, teh manisnya goceng. Tadi dapat snack doang di sini katanya. Aduh, nggak kenyang banget makannya, nggak nampol. Saya beli di situ tuh. Nah, ini sang mantan nih. 399. Bekas batangannya Mas Alan. Parkir di sebelahnya pisan tadi tuh. Sang mantan. Sekarang jadi lain semin, dia turun pangkat. Dulu kan tim Madiun, Ciputat Madiun. Sekarang jadi semin. Jadi tadi parkir di samping dia pisan ini. Tadi saya nggak ambil kupon snack karena lapar banget, pengen makan. Akhirnya saya beli ayam Kentucky. Untung masih ada satu tadi Kentucky-nya. Tapi enak sih tadi Kentucky-nya, mantap. Tehnya juga enak, manisnya pas. Nggak kemanisan dan nggak hambar juga. Oh ini udah mau berangkat lagi tuh, udah naik penumpangnya. Yuk. Dan sekarang bis dikemudikan kembali oleh Mas Alan yang bertugas sebagai driver pinggir. Jadi Mas Alan akan bawa sampai dengan tujuan akhirnya yaitu Ciputat, Tangerang Selatan. Mohon maaf nih, selepas rumah makan Subang saya nggak banyak rekam karena ngantuk banget. Mungkin habis makan ayam Kentucky kali ya. Jadi saya manfaatin waktu untuk tidur. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin memberikan beberapa penilaian untuk PO Rosalia Indah ini. Ini review jujur ya dari saya yang menempatkan diri sebagai penumpang biasa. Untuk pertama, untuk pemesanan tiketnya mudah dan pelayanan loketnya pun cukup ramah. Dan yang kedua ini fasilitas ruang tunggunya oke banget. Ada tempat mandi, ada minimarket dan ada ruang ber-AC juga, mantap lah. Untuk rumah makannya ini bersih banget, nggak bersih-bersih banget sih. Pokoknya bersih lah dan mewah, megah dan luas. Dan ada pengecekan suhu juga sebelum masuk rumah makan. Terus apa lagi ya? Di rumah makan juga lumayan banyak menunya dan rasanya pun lumayan enak, tehnya enak, mantap lah. Untuk armada bisnya ini oke banget sih, suspensinya empuk, terus suara kabinnya nggak berisik, dan yang penting lagi nih pembawaan drivernya halus, bikin penumpang terkantuk-kantuk pokoknya. Nah, untuk bisnya bersih dan disediakan juga tempat sampah kecil di setiap barisnya. Dan yang paling top ini adalah pelayanan pramugarinya. Asli keren banget nih, profesional banget ya, salut saya. Untuk settingan mic-nya juga oke banget, suaranya jadi bagus banget, pokoknya keren lah, bukan kaleng-kaleng. Oh ya, sedikit tambahan lagi nih, plus jadi tadi pas nyetel musik di dalam bis itu suara volume musiknya tuh pas gitu, nggak terlalu kenceng banget yang nggak bikin orang puyeng dan nggak terlalu kecil banget, jadi enak gitu. Selama perjalanan jadi sahdu banget.
Dan minusnya apa ya? Minusnya mungkin agak terlalu banyak nyasar ke agen kali sebelum berangkat. Terus minusnya juga saya bingung ini kupon merah ditukerin kemana ya seharusnya kupon merah ini. Aduh, kayaknya kepalur deh, kurang tahu juga lah. Tapi top lah Ros ini nih. Yang paling penting sih menurut saya itu apa ya, pelayanan krunya yang ramah itu penting banget sih. Karena menurut saya pelayanan kru yang ramah itu nomor satu lah. Pokoknya sebagus apapun bisnya, kalau krunya nggak ramah, kita jadi malas gitu naiknya lagi. Tapi kalau bisnya bagus terus krunya ramah, pasti kita bakal ketagihan untuk naik lagi di perjalanan berikutnya. Ya mungkin itu segitu aja dari saya ya. Oh ya, tambahan nih untuk teman-teman yang mungkin lagi main ke Jakarta terus nggak ada siapa-siapa di Jakarta, terus tiba di Jakarta tengah malam, mending ikut saja sampai poolnya di Rosalia Indah Ciputat Tangerang Selatan. Nanti nunggu pagi di sana itu boleh kok kalau nggak salah, malah lebih aman dibandingkan nunggu di terminal. Langsung ke depan aja ya Pak ya. Mas. Tiduran. Turun mana habis? Ini kali ya? Ciputat aja ya. Jauhan. Sini. Jadi ikut lah. Apa di depan? Hah? Turun terus mau kemana? Depan B. Liburan misalnya selesai ya. Turun rambutan tadi. Sini kejauhan nggak? Dekat sini mas. Pas banget ya. Pol. Depanan lagi ya mas. Ini Ho. Yoi. Jadi ya Ho. Yuk. Kasih mas. Mbak, makasih mbak. Yoi. Sampai juga. Oke teman-teman, makasih banyak udah ngikutin perjalanan saya kali ini. Gila, ketiduran cuy. Turun rambutan tiba-tiba udah di Pondok Pinang aja. Di Lebak Bulus. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Ini saya turun di depan Pul Sinar Jaya tuh. Pul Sinar Jaya Lebak Bulus. Ramai juga di situ tuh, pada nunggu pagi orang-orang. Udah, thank you. Ini mau lanjut lagi nih ke arah Tanjung Barat, balik lagi naik Grab lah, mungkin paling kena berapa, ya udahlah, thank you.